Novel Aku Adalah Kaisar Part 3. Edisi ke-21 hingga 30. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Kenapa pasukan iblisku jadi tak terkendali? Melihat pasukan iblis yang agresif di luar kota, Sang Raja Lik tidak dapat membuat mereka kembali dengan cara yang sama, tidak peduli bagaimana dia memberi perintah. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Hehe, Lik King, kamu masih terlalu muda. Terdengar suara Kaisar Klan Iblis, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkan kami orang tua dengan bakatmu? Kami telah melihat semua yang kau lakukan, tapi karena kau adalah anggota ras iblis, kami tidak peduli untuk memperhatikannya. Namun, hari ini, senjata ajaib tingkat Kaisar keluar, dan kami menginginkannya. Lin Ning Sam merasakan tatapan orang lain, dan kemudian mendengar suara orang lain di telinganya. Kamu adalah Lindi, dan kamu juga seorang pemalsu tingkat Kaisar. Apakah aku benar? Bakatmu bahkan lebih mengerikan daripada Lik King. Aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan ras iblis kami. Suatu hari, aku pasti akan membantumu menjadi seorang kaisar. Bagaimana menurutmu? Menanggapi undangan Kaisar Zun, Lin Ning Sam hanya berkata perlahan, pergi. Bagus, bagus sekali, bocah bodoh lainnya. Kaisar Iblis merasa malu. Aku tidak pernah memberi kesempatan kedua kepada siapapun. Karena kamu telah menolakku di depan begitu banyak orang, kamu seharusnya siap menghadapi kematian. Saya ingin melihat bagaimana kalian berdua bisa menghadapi pasukan iblis yang jumlahnya jutaan ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan ras iblis kuno. Sang Raja Lik menatap Lin Ning Sam dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, pasukan iblisku telah dikendalikan oleh Kaisar. Jika pasukanku berkumpul, mereka dapat membunuh Kaisar Abadi. Sekarang, aku merasa bahwa kekuatan yang mereka kumpulkan setara dengan Kaisar. Di luar kota Brahma, pasukan iblis terus mendekat. Aura yang mereka pancarkan telah terwujud dan benar-benar menghancurkan sebagian besar gerbang kota. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ma Zixuan bagaikan seekor semut di panci panas. Dia terus ragu, Kaisar Lin, apa yang harus kita lakukan? Di sampingnya, Lei Zeyu memegang perisai abadi dan mengutuk, kutuku Pret, aku baru saja mendapatkan senjata ajaib, tapi aku tidak menyangka akan bertemu pasukan iblis yang begitu kuat. Dia menatap pasukan iblis yang tidak jauh dari sana dengan tatapan muram dan berkata, mereka memang sangat kuat secara keseluruhan. Jika kita mengalahkan mereka satu persatu, kita mungkin punya kesempatan. Kaisar Lin, asal kau memberi perintah, aku akan memimpin serangan. Lin Ning Sam mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan tenang, tidak perlu membuatnya terdengar begitu tragis. Saya bisa melakukannya sendiri. Lin Ning Sam mengambil langkah besar dan melompat keluar kota. Saat dia muncul, pasukan iblis yang dikendalikan Kaisar sebenarnya secara tidak sadar mundur selangkah. Bunuh dia. Kaisar Iblis memberi perintah. Dasar orang tua yang berani sembunyi di kegelapan. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Lin Ning Sam mensibir. Orang tua di Gunung Dewa Pemakaman berani menyerangku secara langsung. Sekarang kalian, para kaisar klan iblis, hanya bisa memerintah secara rahasia dan melakukan serangan diam-diam. Mendengar ini, seorang kaisar klan iblis mensibir dan berkata, Gunung Pemakaman Dewa. Oh, apakah kamu butuh bantuan para senior itu? Kaisar lain mengejek, kamu hanya berpura-pura. Jika kamu benar-benar berani memasuki Gunung Pemakaman Dewa, kamu tidak akan berbicara dengan sombong seperti yang kamu lakukan sekarang. Jika kau berhasil selamat dari pasukan iblis kuno ini, kau bisa membanggakannya pada kami seperti Raja Lik. Lin Ning Sam tersenyum. 1 juta tentara, apakah itu menakjubkan? Selanjutnya, silakan lihat bendera Kaisar saya. Tandai di sini. Saat suara Lin Ning Sam selesai, sebuah bendera mengeluarkan asap hitam dan dengan hukum Kaisar terukir di atasnya, berkibar tertiup angin. Spanduk 10.000 jiwa. Ketika semua orang melihat harta karun di tangan Lin Ning, mereka tak dapat menahan diri untuk mundur cepat. Sebagai kultivator, mereka mungkin belum pernah melihat panji 10.000 jiwa, tetapi mereka telah mendengarnya dari orang-orang di sekitar mereka sejak kecil. Mereka memiliki kesan yang mendalam dalam benak mereka bahwa ini adalah sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, ketika bendera Kaisar Manusia muncul di tangan Lin Ning, mereka cukup bodoh untuk mengira itu adalah bendera 10.000 jiwa.
Ya dewa, bagaimana mungkin Kaisar Lin memiliki benda sekejam itu di tangannya? Mungkinkah Kaisar Lin kita sebenarnya adalah seorang kultivator jahat? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kau tidak tahu apa-apa. Ini pasti sesuatu yang lupa dibuang Kaisar Lin setelah dia membunuh pembudidaya iblis. Pasti begitu. Mendengar kata-kata mereka, Lin Ning Sam kesal. Kamu tidak bisa membaca. Ini adalah bendera Kaisar Manusia, bukan bendera 10.000 jiwa. Lin Ning Sam menepis asap hitam di atasnya dengan tangannya, memperlihatkan kata-kata besar pada bendera itu. Bendera itu bertuliskan, bendera Kaisar Manusia. Aku adalah bendera Kaisar, bisakah kau membuka matamu? Lin Ning Sam sudah dalam suasana hati yang buruk, dan setelah mendengar ejekan dari Kaisar Iblis, amarahnya pun semakin kuat. Haha, aku tidak menyangka ada seseorang di ras manusia yang bisa menggunakan panji 10.000 jiwa, dan dia adalah seorang Kaisar. Aku tidak menyangka Kaisar benar-benar akan mengungkap hal yang memalukan seperti itu. Sungguh konyol. Kami adalah pasukan iblis kuno yang diberkati oleh mantra terlarang. Bahkan jika panji 10.000 jiwa di tanganmu kuat, bagaimana mungkin itu bisa mengalahkan kekuatan Kaisar? Lin Ning Sam memegang bendera Kaisar Manusia di tangan kanannya, dan terdengar suara berderak di tangannya. Oke, kau suka memfitnah bendera Kaisar Manusiaku, benar. Aku ingin akrab denganmu, tapi aku tidak menyangka akan mendapat ejekan dan sarkasme sebagai balasannya. Aku tidak berpura-pura lagi, aku akan jujur. Ambilkan untukku. Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam. Balada kuno bergema antara langit dan bumi, dan adegan tragis api penyucian di bumi muncul antara langit dan bumi. Saat Lin Ning Sam melambaikan bendera Kaisar Manusia, embusan angin langsung meniup pasukan iblis yang berjumlah jutaan ke arah bendera. Di luar kota, yang ada hanyalah tanah tandus, tanpa seorang pun manusia yang terlihat. Apakah ini akhirnya? Ah, mata sang Raja Lik membelalak, lalu dia menutup dan membukanya lagi. Ini hanya membuktikan pepatah, saya tidak berani membuka mata, saya harap itu hanya ilusi. Apa itu spanduk 10.000 jiwa? Itu sangat kuat. Hanya dengan satu ayunan kuat, kau mengalahkan pasukanku yang berkekuatan 1.000.000 orang. Benarkah panji 10.000 jiwa yang mengerikan itu benar-benar ada? Saya pasti sedang bermimpi. Jauh di dalam klan iblis, seorang kaisar tiba-tiba muntah darah. Dia mengucapkan mantra terlarang kuno dari klan iblis untuk membentuk pasukan berkekuatan 1.000.000 orang, yang memungkinkan jiwa para prajurit klan iblis kuno hingga pada pasukan tersebut. Kini, pasukan yang berjumlah 1.000.000 orang ini benar-benar diserbu langsung oleh Lin Ning, dan mantra terlarangnya pun ikut dipatahkan, mengakibatkan kaisar menderita serangan balasan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pasukan iblisku bisa dilenyapkan dalam sekejap? Kaisar Zun menutupi dadanya, tidak berani mempercayai kenyataan ini. Tentara berkekuatan 1.000.000 orang ini telah melalui pelatihan dari Raja Lik, ditambah dengan jiwa para iblis kuno, mereka memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Zun. Mengapa ini disita secara langsung? Di kota Brahma. Menang. Lin dimenang lagi. Sudah kubilang, ini pasti bendera Kaisar Manusia milik Kaisar Lin. Bendera ini ratusan kali lebih kuat daripada spanduk 10.000 jiwa itu. Benar sekali, Kaisar Lin lebih kuat dari Raja Lik. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan sesuatu seperti panji 10.000 jiwa? Semua pabrik pengecoran sangat netral. Yang disebut netralitas, pusat jelas dan pendirian tegas. Mereka mendukung Lin Ning Sam tanpa syarat. Apakah dia melarikan diri? Setelah mengumpulkan pasukan jutaan orang, Lin Ning Sam tidak lagi menyadari mata-mata kaisar terhadapnya. Saudara-saudaraku, hati sang Raja Lik berdarah. Mereka adalah pasukan iblis yang telah menemaninya sepanjang hidup dan mati. Di hati sang Raja Lik, mereka bukanlah bawahan, melainkan saudara. Jangan lihat aku. Begitu aku menerimanya, aku tidak bisa membayarnya kembali, kata Lin Ning. Sang Raja Lik berkata dengan suara yang dalam, aku tahu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Lin, aku akan kembali untuk bertarung denganmu setelah aku kembali dan menyelesaikan urusan dengan orang-orang tua itu. Menunggu kamu. Namaku Lin Ning. Lain kali kita bertemu, kalahkan aku dengan metode terkuatmu. Akhirnya berakhir. Mendengar mereka akan pergi ke Sekte Lindi, Lei Zheyu sangat menantikannya. Sekte kuat macam apa yang mampu melatih seorang kaisar yang baru berusia 18 tahun? Lagi pula,
Tuanku bukanlah kaisar biasa. Bahkan Li King muda yang jenius dari ras iblis hanya bisa pergi dengan malu saat berhadapan dengannya. Lei Ziyu membayangkan bahwa sekte yang dianut Lin Ning Sam seharusnya merupakan sekte super besar yang telah ada sejak zaman kuno. Kemudian, setelah bertahun-tahun menetap, ia kehilangan minat pada dunia luar dan akhirnya menjadi sekte tersembunyi. Kapanpun ia keluar untuk melakukan aktivitas, ia dapat menimbulkan badai berdarah dan membuat orang ketakutan. Lihatlah, pasukan suku iblis yang berjumlah 1.000.000 orang telah diserbu oleh tuanku di bawah panji kaisar manusia, menyebabkan suku iblis berdarah deras. Apakah itu berarti bahwa di sekte tempat Kaisar Lin berada, kaisar hanya bisa menjadi penjaga gerbang? Lei Ziyu memikirkannya dan tampaknya itu benar. Lagi pula, dia juga seorang pria hebat yang telah mencapai tingkat kaisar yang sempurna, dan sekarang dia telah menjadi pelayan Lin Ning. Berbalik menatap kedua wanita cantik di sampingnya, Lei Ziyu mengerutkan kening. Tuanku, mereka adalah kakak perempuan dan guru senior Anda, mengapa kultivasi mereka begitu rendah? CPU Kaisar Feng Lei terbakar. Ini tidak benar, bagaimana mungkin guru Lin Di hanya mencapai tahap kesengsaraan yang sempurna? Bukankah seharusnya dia menjadi makhluk kuat yang dapat menghancurkan dunia? Katakan padaku, bisakah seseorang yang telah mencapai kesempurnaan tahap kesengsaraan melatih seseorang yang dapat dengan mudah menekan kaisar abadi? Apakah ini masuk akal? Lei Ziyu melirik Xiao Yuxuan di sebelahnya dan berkata, alam ini bahkan lebih rendah. Aku benar-benar bingung, mengapa situasi ini salah. Pada saat ini, kedua gadis itu berada di samping Lin Ning, dan mereka bertiga sedang mengobrol. Lin Ning Sam awalnya ingin kembali ke sekte King Yun dengan berjalan di kehampaan. Apa gunanya terbang? Setelah berlatih sampai tingkat tertentu, banyak orang bisa terbang dengan pedang, bukan? Namun, ini merobek kekosongan, dan seseorang dapat dengan cepat kembali ke sekte King Yun melalui kekosongan. Ini adalah perlengkapan standar kaisar, jauh lebih keren daripada pedang terbang biasa. Namun, Xiao Yuxuan berpikir untuk terbang kembali ke sekte King Yun dengan menggunakan pedang. Dia telah tinggal di kota Brahma terlalu lama. 10 tahun. Selama 10 tahun ini, sejak ia mulai belajar dari seorang guru hingga magang berikutnya, Xiao Yuxuan terus mengasah keterampilannya di toko. Apa yang dihadapinya sebagian besar adalah besi hitam membara dan berbagai bahan cor. Meskipun dia akan keluar sebentar di hari kerja, dia belum memenuhi perjanjian 10 tahun. Ada api dendam di dalam hatinya, dan api dendam itu bagai kabut tebal yang menyelimuti dunia Xiao Yuxuan. Sebelum membalas dendam, semakin keras Xiao Yuxuan mencoba, semakin berat perasaan tertekan yang dibawa oleh kabut ini. Kini, balas dendam telah terlaksana. Xiao Yuxuan seperti penjahat yang telah terperangkap dalam sangkar selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa melihat cahaya siang. Oleh karena itu, dia secara khusus memberitahu Lin Ning Sam bahwa dia dapat terbang kembali dengan pedangnya dan membeli beberapa barang ketika melewati beberapa kota. Saya hampir lupa bahwa saya juga seorang gadis yang mencintai keindahan, kata Xiao Yuxuan. Saya akan membeli banyak sekali pakaian cantik, rok panjang, rok pendek, yang tanpa punggung, yang memperlihatkan kaki, dan yang berdada besar. Setelah mendengar ini, Lin Ning Sam tentu saja setuju. Tidak, semakin dia melihat mereka bertiga mengobrol dengan gembira, semakin Lei Ziyu merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan bertarung sang guru telah mencapai level kaisar abadi. Aura yang dipancarkannya membuat bulu kudukku berdiri. Lei Ziyu berpikir dalam hati, jika mereka berdua hanyalah karami kecil yang belum mencapai alam kekaisaran, bagaimana mungkin mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan kaisar? Memikirkan hal ini, Lei Ziyu tiba-tiba menepuk pahanya. Jadi begitu, saya mengerti lagi. Mereka pasti orang-orang hebat, mungkin mereka adalah kaisar di masa lalu. Lei Ziyu berspekulasi bahwa Shen Nian dan Xiao Yuxuan pastilah pernah menjadi kaisar di masa lalu, tetapi mereka ragu untuk mengambil langkah itu. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk melepaskan semua kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Kali ini, mereka harus mengolah setiap bidang hingga mencapai kesempurnaan. Ketika mereka kembali ke posisi kaisar, semua wilayah kecil akan menjadi sempurna, dan akhirnya ketika menghadapi kesengsaraan surgawi, mereka akan dapat mengambil langkah itu dengan lancar. Yah, pasti begitu. Lei Ziyu mengangguk puas. 10.000 tahun yang lalu, saat aku masih anak-anak,
aku membeli pahlawan abadi kuno di pasar. Mereka seharusnya seperti orang-orang besar dalam buku. Lei Ziyu semakin merasa bahwa penilaiannya akurat. Dia menyentuh kepalanya dan bergumam, aku layak menjadi kaisar angin dan petir. Otakku bekerja lebih baik daripada yang lain. Pada saat ini, dia memandang Shen Nian dan Xiao Yuxuan dengan lebih kagum. Shen Nian menutupi bibir cerinya dengan tangannya dan berbisik, mengapa Lei Ziyu menatap kita dengan kekaguman seperti itu? Xiao Yuxuan menggelengkan kepalanya, tampak tertekan, mengapa rasanya seperti aku sedang melihat orang penting. Apakah karena restu adik kita? Benarkan, Kaisar Feng Lei begitu sombong, bagaimana mungkin dia memandang rendah kami berdua, kami kecil. Kota di bawah ini begitu hidup. Tiba-tiba, mata Xiao Yuxuan berbinar. Dia melihat bahwa di kota di bawahnya, ada banyak sekali orang yang turun ke jalan. Kerumunan orang yang padat menarik perhatiannya. Adik ketujuh, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Lin Ning Sam bertanya. Apakah itu tidak apa-apa? Dengan sepasang mata menawan penuh antisipasi, Xiao Yuxuan seperti rubah seputih salju, menatap Lin Ning Sam dengan penuh rasa iba. Tentu saja, ayo pergi, kata Lin Ning. Chang Fengwu. Di kota yang ramai, tiba-tiba, sebuah tim yang terdiri dari 4 orang menarik perhatian semua orang. Seorang pria muda berpakaian putih, berbadan ramping dan wajah cerah dan hangat. 2 badan seksi, cukup untuk mengalahkan 99,9% wanita cantik dalam hitungan detik. Ada laki-laki lain yang tingginya lebih dari 3 meter, berbadan kekar, berwajah serius, dan berpenampilan dewasa. Kombinasi ini seperti pangeran tampan dan si cantik dan si buruk rupa. Lihat, anak ini sangat tampan. Bagaimana mungkin ada pria setampan itu di dunia? 2 wanita cantik di sampingnya juga sangat cantik, dengan kaki dan telapak kaki yang indah, bentuk badan yang indah, dan badan yang langsing. Mengapa air mataku mengalir keluar dari mulutku? Tunggu sebentar, saudara kedua. Tidak, jangan tunggu sebentar. Penerbangan hari ini telah dibatalkan. Beri aku waktu. Jangan lakukan itu, berhenti saja. Di Chang Fengwu, para biksu menatap Lin Ning Sam dan kelompoknya dengan saksama. Namun, menghadapi omongan dan pujian semua orang, Lei Ziyu memasang wajah muram. Apa-apaan ini? Apa maksudmu mereka bertiga terlihat luar biasa, dan pria besar di sebelah mereka juga dianggap manusia? Lei Ziyu mengeluh dalam hatinya, aku adalah kaisar angin dan petir. Pernahkah kau mendengar tentang kaisar angin dan petir? Dia adalah orang hebat yang telah aktif di alam kaisar selama ribuan tahun. Hanya saja aku memiliki sifat pemarah. Jika itu adalah kaisar agung lainnya, Chang Fengwu pasti sudah lama tidak ada. Lei Ziyu tidak ingin berdebat dengan mereka. Dia adalah kaisar angin dan guntur, oke. Dulu, saat lelaki ini memamerkan kehebatannya, ia dikagumi oleh banyak sekali orang suci, bukan? Ziyu, kemarilah dan bayar, aku tidak punya uang. Suara Lin Ning Sam tiba-tiba terdengar. Hei, aku datang. Sekte King Yun. Puncak meteorit sebelumnya Puncak Hunian. Seorang wanita cantik dengan badan menawan dan pakaian liar berdiri di tepi kolam asli Puncak Hunian, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di benua kuno ini, pakaian wanita sangat liar dan ketinggalan zaman. Dia mengenakan gaun yang terbuat dari kulit binatang di badan bagian atasnya. Bahannya tidak cukup tebal dan hanya bisa menutupi lekuk badannya yang menonjol. Pinggang dan bagian lainnya terekspos seluruhnya, kulit putihnya bagaikan giok lemak kambing. Badan bagian bawah wanita itu mengenakan rok mini bermotif macan tutul, memperlihatkan sebagian besar kakinya yang putih dan ramping. Wanita itu tingginya setidaknya 2 meter, dan sepasang kakinya yang indah tampaknya mencapai dada pria dewasa. Dia benar-benar sepasang kaki yang sempurna. Pada saat ini, wanita liar dan berani ini berdiri tanpa alas kaki di tepi kolam, memandang sekelilingnya dengan bingung. Apakah ini masih Puncak Hunian? Saya baru bepergian selama 20 tahun, mengapa tempat ini bisa berubah begitu banyak? Naili menggaruk kepalanya. Saya ingat guru saya mengatakan kepada saya bahwa tata letak Puncak Hunian tidak akan pernah berubah. Kenapa semua pohon yang ditanamnya ditebang dalam 20 tahun sejak aku pergi? Mungkinkah dia sudah sadar selama bertahun-tahun dan menemukan pria lagi? Nali melihat sekeliling dan dia ingat bahwa dulu banyak pohon hunian yang ditanam di Puncak Hunian.
Pohon-pohon ini ditanam oleh dia dan tuannya, dan mereka tidak akan menebang pohon-pohon ini bahkan jika langit runtuh. Namun sekarang sudah berubah. Saat dia tengah asyik berpikir, 3 orang murid sekte King Yun muncul di hadapannya. Bahu mereka bersentuhan, wajah mereka dipenuhi hasrat tertentu. Lihat, lihat, ada wanita cantik yang sangat cantik di puncak meteorit. Mungkinkah dia mengagumi puncak kita dan datang ke sini untuk beribadah di puncak meteorit? Aku sudah melihatnya sejak lama. Kalau si cantik ini bisa datang ke tempat kita, sebagai seniornya, aku pasti akan mengajarinya siang dan malam, hehe. Apakah bimbingan belajar yang kamu sebutkan itu serius? Mereka bertiga berjalan cepat ke arah Nari dan menatapnya sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa nona muda itu datang ke puncak meteorit saya. Nona, apakah Anda tersesat? Kami adalah murid sekte King Yun dan dapat membawa Anda berkeliling sekte. Mendengar ini, Naili mengerutkan kening. Puncak meteorit. Bukankah ini puncak Wunian? Liu Si tersenyum dan berkata, puncak Wunian. Kami tidak memiliki puncak Wunian di sekte King Yun. Apakah Anda salah mengingatnya, nona muda? Ya, apa sih puncak Wunian itu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan puncak meteorit kita? Sang sahabat menatap Nali dengan penuh nafsu. Momen berikutnya, wah, Nali meninju dan menjatuhkan pria itu. Lelaki itu terlempar mundur dan akhirnya menghantam bebatuan dengan keras, dan jatuh pingsan. Kenapa kamu tiba-tiba menabrak seseorang? Liu Si berkata dengan dingin, ini adalah wilayah sekte King Yun. Beraninya kau, orang luar, menyakiti orang lain. Saat berbicara, Liu Si bersiul dengan melodi yang unik. Saat berikutnya, Nali melihat sekelompok biksu datang dari segala arah. Hei, Liu Si, kukira kita telah bertemu musuh kuat di puncak meteorit, tapi kamu ingin kita melihat keindahan yang luar biasa ini. Baiklah, kamu baik sekali. Aku akan memintamu untuk datang menemuiku lain kali. Mendengar kata-kata rekan muridnya, wajah Liu Si menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, wanita ini bagaikan mawar berduri. Dia baru saja membuat Wu Qi pingsan. Mendengar ini, semua orang terkejut dan senyum di wajah mereka lenyap seketika. Gadis, apakah kau sedang memprovokasi sekte King Yunku? Seorang petani berkata dengan suara yang dalam. Naili berkata dengan suara dingin, mengapa kamu ingin menghina puncak Wunianku? Kemana perginya puncak Wunian lagi? Jika kau tidak memberitahuku, kau akan mati. Liu Si tertawa, apakah kamu sudah mengerahkan semua kemampuanmu ke dalam badanmu? Apakah kamu tidak punya otak sama sekali? Ini adalah wilayah sekte King Yun. Beraninya kau, orang luar, bersikap begitu lancang. Berlututlah dan mohon belas kasihan sekarang, dan kami bisa menyelamatkan nyawamu. Sambil berkata demikian, Liu Si menyeka air liur di sudut mulutnya dan berkata, aku paling suka wanita yang tidak punya otak seperti ini. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa membantumu. Jika tidak, kau akan disiksa dengan kejam untuk menenangkan hati adikku yang terluka. Melihat Liu Si dengan tatapan dingin, jari-jarinya yang ramping tiba-tiba berubah menjadi cakar yang tajam, dan Naili berkata dengan dingin, kamu mencari kematian. Begitu dia selesai bicara, Nali yang mengenakan motif macan tutul itu bagaikan seekor citah ganas yang tengah berburu. Dia menerkam di depan Liu Si. Nali membengkokkan kelima jarinya menjadi cakar dan mencengkeram dengan satu cakar. Terdengar suara angin pecah, dan cakar tajam mendarat di tenggorokan Liu Si, mencengkeram dari atas ke bawah. Momen berikutnya, darah hangat menyembur keluar dari luka itu. Merasakan sakit parah di tenggorokannya, Liu Si tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupi tenggorokannya. Namun, ia menemukan bahwa area dari tenggorokan hingga dada terbelah dengan cepat. Saat lukanya membesar, dia benar-benar bisa melihat paru-paru di dalamnya. Suara Liu Si serak, dan dia meninggial dengan mata terbelalak. Bunuh dia. Para pengikut sekte meteorit mendapat firasat buruk dan segera menggabungkan kekuatan untuk menyerang Nali. Saya akhirnya kembali. Xiao Yuxuan menatap gerbang sekte King Yun yang sudah dikenalnya, dan seakan-akan kenangan berdebu yang tak terhitung jumlahnya tengah terbuka di dalam hatinya. Adegan saat pertama kali ia masuk sekte itu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan setiap bagian dari masa lalu muncul di benaknya seperti mata air. Guru Shen Feng. Ketika murid yang menjaga gerbang melihat kemunculan Shen Nian, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa kembali? Selama bertahun-tahun, hanya ada segelintir orang yang bisa memasuki gunung pemakaman dewa dan keluar. Sen Nian tentu tahu apa yang dipikirkan murid muda ini. Murid, saya tidak berani. Biksu muda itu menundukkan kepalanya. Sen Nian tidak banyak bicara, tetapi tidak sabar untuk membawa Lin Ning Sam dan yang lainnya kembali ke puncak hunian. Ah, ini sekte tempat Tuan berada. Lei Zheyu tercengang. Dalam perjalanan ke sini, setelah mengetahui bahwa itu adalah sekte Qingyun, Lei Zheyu bertukar pikiran dan mencari ingatannya. Setelah tidak mengetahui apapun, Lei Zheyu menilai bahwa sekte Qingyun seharusnya menjadi sekte yang sangat tersembunyi. Namun, setelah benar-benar tiba di sekte Qingyun, Lei Zheyu merasa seperti ditipu. Apakah tempat jelek ini benar-benar bisa menghasilkan orang hebat seperti Lin Ning? Kamu gila, Anda menyebut ini sekte. Bahkan saat aku, Kaisar Agung Feng Lei, berada di titik terendah, aku tidak pernah bertahan di sekte seburuk itu. Kutu Kupret, Tuan, apakah Anda menganut sekte ini? Lei Zheyu bertanya dengan enggan. Lin Ning Sam mengangguk, ya. Jadi, apa identitasmu? Seorang murid puncak hunian, seorang kultivator yang pertunangannya dibatalkan. Oh, jika guru tidak menerima saya bahkan tidak akan menjadi murid yang rendahan. Saya akan dibuang ke hutan belantara untuk memberi makan serigala. Lin Ning Sam melihat pikiran orang lain dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu datang ke sini bersamaku adalah keputusan yang paling salah dalam hidupmu? Lei Zheyu menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia membusungkan dadanya dan berkata, aku, Lei Zheyu, selalu menepati janjiku. Selain itu, aku telah bersumpah atas nama Kaisar Agung bahwa aku akan menjadi pelayanmu selamanya. Sekarang aku mengerti, bukan sekte Qingyun yang kuat, tapi kamu, Kaisar Lin. Kenapa aku harus peduli di mana aku berada? Aku hanya ingin tetap bersamamu. Dua orang yang dijatuhi hukuman mati oleh sekte Qingyun muncul di sekte itu lagi, dan mereka membawa seorang wanita cantik dan seorang pria kekar bersama mereka. Hal ini menyebabkan para pengikut sekte Qingyun banyak membicarakannya, dan semua orang tampak ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Sen Nian tidak peduli dengan pendapat ini. Dia segera kembali ke puncak hunian bersama murid-muridnya. Begitu saya kembali, saya menemukan bahwa semua pohon hunian di sini telah menghilang. Terlebih lagi, dia melihat sosok yang dikenalnya dan wajah yang dikenalnya. Pihak lain saat ini sedang dikepung oleh pemimpin dan tetua sekte Qingyun. Berhenti, Sen Nian berkata dengan suara yang dalam. Puncak meteorit. Melihat Naili yang berlumuran darah, Sein Qingyun mensibir. Kupikir kau telah berubah karena perjalananmu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu akan sama seperti sebelumnya. Di sampingnya, kepala puncak api lilin berkata dengan nada bercanda, Sen Nian telah berada di gunung pemakaman dewa selama berhari-hari. Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan jika Kaisar masuk, dia tidak akan pernah kembali. Dan adikmu yang tidak berguna, Lin Ning, adalah orang yang tidak berguna dan tidak memiliki kultivasi sama sekali, diam-diam meninggalkan sekte sebelum perjanjian 3 tahun itu tiba. Jika sekte Xuanming mengirim seseorang untuk menantang kita dan gagal menemukan Lin Ning, bukankah itu akan memalukan bagi kita? Mendengar ini, wajah Santo Qingyun menjadi pucat. Sebagai mantan guru Lin Ning, dia mengancam akan mengeluarkan Lin Ning Sam dari sekte tersebut. Tanpa diduga, Sen Nian berhasil menyelamatkannya. Sekarang, perjanjian 3 tahun hampir berakhir, Lin Ning Sam melarikan diri, dan Sen Nian mungkin sudah mati di gunung pemakaman. Jika Chu Qingge datang berkunjung, dia hanya akan mengejek sekte Qingyun mereka. Yang paling memalukan adalah dia, pemimpin sekte tersebut. Omong kosong. Tidak mungkin tuanku akan mati di sana. Dia pasti akan kembali. Naili gemetar dan melotot tajam ke arah penguasa Candlelight Peak. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kepala puncak Zuhuo berteriak, sebagai murid sekte Qingyun, kamu benar-benar membunuh sesama muridmu di depan umum. Sambil berbicara, dia membungkuk kepada orang suci Qingyun dan berkata, Tuan, menurut aturan sekte, saya meminta Anda untuk memerintahkan eksekusi Naili. Ya, Nali harus dieksekusi untuk mengembalikan keadilan di puncak meteorit. Para pengikut puncak meteorit pun bergema. Mahteilah Nelly, Mahteilah Nelly. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa, ini adalah hukum alam.
Jika Naili tidak mati, kemarahan para murid pasti tidak akan padam. Pada saat ini, pemimpin puncak api lilin menambahkan, lagi pula, Naili baru saja menyerang para tetua kami dan Anda, pemimpin sekte. Ini sangat tidak sopan. Sang Master Ken Levi Repik menatap Naili dengan bangga dan merasa amat bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, Naili, kakak perempuan tertua di puncak Wunian, dikejar oleh banyak murid puncak Zuhuo. Karena dia terlalu dingin dan menyendiri, banyak pengikut yang tidak mampu mendapatkan cintanya menjadi marah. Para murid itu menggunakan banyak trik kotor untuk mencoba memaksa Naili, tetapi mereka akhirnya dipukuli habis-habisan oleh pihak lain, dan akhirnya melaporkan masalah itu kepada Shen Qingyun. Pemimpin puncak Zuhuo tahu bahwa dirinya salah, jadi dia memberi kompensasi kepada puncak Wunian dengan banyak sumber daya. Namun, di dalam hatinya, dia juga sangat membenci puncak Wunian, terutama Naili. Kali ini, penguasa puncak api lilin bersumpah untuk melampiaskan semua kebenciannya pada Naili. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Shen Qingyun menatap Naili dengan sikap seorang atasan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Nari terbah-tuuk dan darah keluar dari mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan kesal, jika aku salah, maka aku terlalu lemah untuk membunuh kalian guguk. Ini. Pemimpin puncak Zuhuo menunjuk ke arah Naili dan menatap ke arah Shen Qingyun, Tuan, lihat, bagaimana mungkin sekte Qingyun kita memiliki murid yang begitu kejam. Kau benar-benar ingin membunuh kita semua. Ini pengkhianatan. Shen Qingyun mendengus dingin, dan sebuah teknik rahasia terkondensasi di jarinya, lalu mengarahkannya ke Naili. Momen berikutnya, kilatan cahaya putih meledak dari tangannya, dan kekuatan kesempurnaan di masa kesengsaraan bagaikan gelombang pasang, menenggelamkan Naili. Guru, saya tidak berbakti dan tidak dapat membantu Anda membuang barang-barang lama ini. Naili merasa sangat menyesal. Kalau saja dia lebih kuat, dia bisa kembali ke sekte Qingyun lebih awal. Dengan cara itu, dia bisa menemui guru Shen Nian, dan bahkan mengikutinya ke gunung pemakaman dewa. Kutu kupret, sekelompok pria dewasa benar-benar menindas seorang gadis kecil. Kemampuan macam apa ini? Lei Zheyu berteriak keras, dan perisai abadi di tangannya langsung terbang dan menghantam ke arah Shen Qingyun. Berdengung, aku hanya merasakan dengungan di telingaku dan suara ledakan terdengar di sampingku. Pada saat yang sama, Naili merasakan suatu kekuatan hangat menyelimuti dirinya, mengisolasinya dari bahaya yang disebabkan oleh ledakan di sekelilingnya. Ledakan. Terdengar suara keras dan beberapa tulang rusuk Shen Qingyun patah akibat perisai abadi. Dia jatuh ke tanah, tertutup debu dan tampak sangat konyol. Siapa ini? Para tetua terkejut karena mereka mengetahui kekuatan pemimpin sekte tersebut. Ini adalah orang hebat yang telah mencapai tahap kesengsaraan yang sempurna, namun dia dikalahkan. Para tetua menatap ke arah di mana perisai itu terbang kembali, mata mereka membelalak, semuanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Shen Nian, Tuan Shen, mengapa Anda ada di sini? Guru puncak Zuhuo bertanya dengan heran. Para pengikut sekte Qingyun dan tetua lainnya juga terkejut. Bukankah dia pergi ke gunung pemakaman para dewa? Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Ini tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di gunung pemakaman dewa selama berhari-hari. Satu-satunya penjelasan yang dapat menghibur mereka adalah bahwa Shen Nian tidak memasuki gunung pemakaman para dewa. Sebaliknya, dia ragu-ragu di gerbang gunung dan tinggal di luar sebentar sebelum kembali ke sekte untuk menghindari ditertawakan oleh orang lain. Jika ditanya saat itu, katakan saja Anda sudah memenuhi perjanjian tersebut. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sekte yang cukup bodoh untuk pergi ke gunung pemakaman dewa untuk memverifikasi kebenaran. Ini seperti kucing Schrödinger, tidak seorang pun tahu apa hasilnya kecuali Anda mencobanya. Kutu kupret. Santo Qingyun bangkit dari tanah, rambutnya berantakan, dan dia menyingkirkan debu dari badannya. Setelah melihat Shen Nian, dia tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, ternyata itu adalah Tuan Shen Feng, apakah Anda sudah memenuhi perjanjian 30 tahun? Dia tidak tahu apakah pihak lain benar-benar akan pergi ke gunung pemakaman para dewa. Tidak peduli apapun, Shen Nian tetaplah salah satu kekuatan tempur utama sekte Qingyun. Jika dia hidup, itu akan sangat membantu sekte tersebut. Meskipun situasinya sangat kacau sekarang,
Sein Qingyun percaya bahwa selama dia memberi puncak hunian banyak sumber daya seperti sebelumnya, masalah ini akan berlalu. Sen Nian, bukankah begitu mudah untuk menindas? Kakak perempuanku terluka karenamu, kan? Suara Lin Ning Sam terdengar. Pemuda berpakaian putih di hadapan mereka hanya melirik mereka, dan para tetua ini benar-benar mencium bau kematian. Kutu kupret, beraninya kau berbicara seperti itu kepada orang tuamu. Teriak pemimpin Candle Fire Peak. Apakah kamu juga ingin tidak hormat kepada guru seperti kakakmu? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada para Master Puncak? Begitu kata-kata itu terucap, wah, wajah Master Puncak Zuo tiba-tiba membengkak seperti kepala babi. Dia menutupi wajah merahnya dan menatap Lei Zeyu dengan marah. Sial, apa yang sebenarnya kamu lihat? Lei Zeyu berkata dengan marah, hei, aku ini pemarah. Kalau Sekte Qingyun bukan tempat guruku dibesarkan, kalian pasti sudah mati sekarang. Kau akan melotot padaku jika aku masih bisa memberikannya padamu. Pemimpin puncak Zuo sangat marah. Ini adalah wilayah Sekte Qingyun. Kapan mereka diganggu oleh orang luar? Namun saat dia hendak bergerak, Santo Qingyun menghentikannya. Bolehkah saya tahu nama teman Tao ini? Kata Santo Qingyun. Dari tamparan tadi, dia sudah melihat kualitas luar biasa pihak lain. Siapa peduli siapa aku? Lei Zeyu mensibir, apa gunanya kau tahu namaku? Tuanku bertanya padamu, apakah kalian yang melukai kakak perempuannya? Orang dewasa, semua orang tampak bingung. Raksasa kecil di depan mereka benar-benar memanggil Lin Ning Sam tuan. Apakah dunia ini gila? Lin Ning Sam maju selangkah dan menatap tajam ke arah Sein Qingyun. Yang terakhir terasa seperti makanan, dipandangi oleh binatang buas yang lapar. Apa yang terjadi? Mengapa aku bisa merasakan napas kematian? Hati Sein Qingyun bergejolak, apakah ini masih Lin Ning Sam yang tidak berguna yang kukenal? Kalian berdua bekerja sama untuk menyakiti kakak perempuanku, kan? Lin Ning Sam melirik Nali. Baik dia maupun pendahulunya belum pernah melihat kakak perempuan senior ini, tetapi dapat dilihat bahwa dia pasti memiliki konflik dengan para tetua ini karena puncak hunian. Tunggu, di mana pohon hunian yang aku tanam? Sen Nian menatap tanah tandus, niat membunuh di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Tuan, bisakah Anda membiarkan saya membunuh mereka? Lin Ning Sam bertanya. Sen Nian mengeluarkan pedang kristal hitam dan berkata perlahan, tidak perlu, aku bisa menangani orang-orang tua ini sendiri. Sambil berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke arah Sein Qingyun dan berkata dengan sangat serius, di Sekte Qingyun, kamu adalah satu-satunya yang berani memerintahkan orang lain untuk menebang pohon hunian milikku, kan? Murid tertua saya juga terluka olehmu. Bagaimana ini harus diselesaikan? Santo Qingyun mendengus dingin. Awalnya dia berpikir untuk melakukan percakapan baik-baik dengan Sen Nian. Sekarang pihak lain mengarahkan pedang kepada kita, apalagi yang perlu dibicarakan. Beberapa hari yang lalu, kamu pergi ke gunung pemakaman dewa sendirian. Sein Qingyun mensibir dan berkata, aku tidak tahu kau bisa keluar hidup-hidup. Menurut akal sehat, semua orang yang masuk sudah mati, jadi aku menganggapmu sudah mati. Karena pemimpin puncak hunian telah meninggal di sana, apakah puncak hunian ini masih perlu ada? Sage Qingyun menatap Naili lagi, murid tertuamu membunuh banyak pengikut Sekte Qingyun begitu dia kembali, dan bahkan menghunus pedangnya melawan kami para tetua. Sebagai seorang guru, Anda tidak mendisiplinkannya dengan baik, jadi sudah sepantasnya bagi kami, sebagai orang yang lebih tua, untuk memberinya pelajaran atas nama Anda. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kilatan cahaya pedang tiba-tiba menebas ke arah Sein Qingyun. Sen Nian mensibir, mendidiknya. Muridku, hanya aku yang bisa mendidiknya, tidak ada orang lain yang bisa menggertaknya. Sungguh teknik pedang yang cepat. Wajah Santo Qingyun berubah, dan dia melambaikan pengocok di tangannya. Pada saat yang sama, dia sedikit memiringkan badannya dan menghindari serangan Sen Nian dengan cara yang hampir dekat. Kutu kupret kau, Sein Qingyun berkata dengan marah, kamu, guru dan murid, berani menyerangku, Master Sekte. Apakah kamu berencana untuk memberontak? Sen Nian mensibir, orang tua, saya pikir kamu sedang bingung. Sekte Qingyun tidak membutuhkan orang yang bingung dan kehilangan akal sehatnya. Dasar orang tua, sebaiknya kau pensiun sekarang. Kalau kau tidak bisa jadi bos, biar aku saja yang jadi bos. Begitu dia selesai berbicara,
kaki gioknya mengetuk tanah dengan ringan, dan Sen Nian melangkah mendekat. Sen Nian, beraninya kau, seorang kultivator di tahap Mahayana, berbicara kepadaku seperti ini. Sein Qingyun merasa jijik, pengocok di tangannya mula-mula tampak meledak, kemudian berubah menjadi duri-duri perak yang lebih keras dari besi hitam. Tusukan angin, Sein Qingyun berteriak keras, dan duri perak di tangannya langsung menusuk ke arah Sen Nian. Itu hanya hal sepele. Sen Nian yang telah membangunkan badan Netherworld-nya, mengerahkan energi spiritual dalam badannya. Napas dari Netherworld keluar dari badannya, seketika membekukan tanah menjadi es. Keterampilan yang dilakukan oleh Sein Qingyun langsung membekukan duri perak itu ketika terbang ke arahnya, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Santo Qingyun bertanya dengan heran. Pemimpin puncak Zuhuo, mulut besar, bertanya, kapan Sen Nian menjadi begitu kuat? Bukankah dia berada di tahap Mahayana? Kok bisa dia dengan mudahnya meretas kemampuan pemimpin sekte itu? Kapan dia menguasai keterampilan ini? Berbeda dengan reaksi sekte Qingyun dan lainnya, Lei Ziyu menyentuh dagunya dan menatap Sen Nian dengan ekspresi serius. Badan Netherworld. Dia adalah badan Netherworld yang legendaris. Dia sudah tidak muda lagi. Kalau dia memiliki badan Netherworld bawaan, kenapa sekarang dia hanya berada di tahap kesempurnaan kesengsaraan? Lei Ziyu bingung. Seorang kultivator dengan kondisi fisik yang langka seperti itu mampu berlatih kultivasi dengan kecepatan yang jauh melampaui rekan-rekannya sejak kecil. Sama seperti Li Qing, ia juga memiliki badan bawaan yang langka dan menjadi seorang kaisar hanya dalam waktu 100 tahun. Kau telah mencapai tahap yang sempurna dari tahap penyeberangan kesengsaraan. Sein Qingyun akhirnya menyadari perubahan pada Sen Nian, dan dia menatapnya dengan ngeri. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa Sen Nian tidak hanya telah mencapai puncak tahap kesengsaraan, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Oh, kamu baru menyadarinya sekarang. Es dari dunia bawah berkumpul di pedang kristal hitam. Sen Nian memegang pedang dengan kedua tangan, jatuh dari ketinggian, dan menebas. Cahaya pedang jatuh ke tanah, dan es dunia bawah melonjak keluar dari tanah, membentuk es yang tajam. Perisai Qingyun. Santo Qingyun membentuk segel dengan tangannya, dan perisai hijau besar terbentuk di depannya. Namun, di bawah hantaman pilar-pilar es ini, perisai Qingyun langsung hancur. Es dingin yang menggigit menimpa Sein Qingyun, membuat dia merasa seolah-olah jiwanya telah jatuh ke dalam jurang. Perasaan tidak berdaya menyelimuti dirinya. Tuan Sen Feng, ini semua salahku. Mari kita bicarakan ini. Tidakkah kau ingin menjadi pemimpin klan? Aku akan memberikannya padamu. Sen Nian mensibir, tidakkah kamu tahu kalau kamu salah? Tetapi mengetahui bahwa aku akan mati. Cahaya pedang menembus badan Sein Qingyun dan menembus badannya. Tidak, Santo Qingyun menundukkan kepalanya dan menatap es di dadanya dengan takjub, kemudian dunia kehilangan warnanya. Celepuk, Santo Qingyun jatuh ke tanah, es di badannya berubah menjadi air, dan darah yang mengalir mewarnai separuh badannya menjadi merah. Mati, pemimpin sekte itu benar-benar dibunuh oleh Sen Nian. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin sekte kita akan menyerang kaisar, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menangkis pedang dari Master Sen Feng? Bukankah dia pernah berada di tahap Mahayana sebelumnya? Benarkah, seperti yang dikatakan dunia luar, bahwa meskipun risiko kematian tinggi di Gunung Pemakaman Dewa, ada juga banyak peluang? Para tetua memandang Sen Nian yang bangkit dan juga membenarkan gagasan ini di dalam hati mereka. Kalau tidak, bagaimana Sen Nian bisa langsung melompat dari tahap Mahayana ke tahap kesempurnaan penyeberangan kesengsaraan dalam waktu yang sesingkat itu? Penguasa puncak Zuhuo memandangi Sein Qingyun yang telah meninggal, lalu melarikan diri. Hei, kamu mau kemana? Sen Nian menebas dengan pedangnya, dan kepala Master Puncak Api Lilin berguling ke tanah. Kami dengan hormat menyambut kembali Master Sekte Sen ke sekte ini. Kepala Puncak Bingyun adalah orang pertama yang berbicara. Selamat datang kembali Tuan Sen ke sekte ini. Selamat datang kembali Tuan Sen ke sekte ini. Setelah mengungkapkan sikapnya terlebih dahulu, Kepala Puncak Bingyun berdiri dengan hormat di samping Sen Nian. Seorang Master Puncak berkata dengan suara yang dalam, Master, waktu tersisa kurang dari sebulan sebelum perjanjian 3 tahun. Kudengar Chu Qingge sudah menjadi seorang kultivator di tahap Naschen Sol. Aku khawatir Lin Ning Sam akan kalah kali ini.
Meskipun Anda mungkin tidak menyukai apa yang saya katakan, saya tetap ingin mengatakan bahwa sebagai Master Sekte, Lin Ning, sebagai murid Anda, telah menjadi murid sejati Sekte Qingyun. Jika dia kalah dari Chu Qingge, dia akan mempermalukanmu. Xiao Yuxuan, Nali dan yang lainnya telah lama meninggalkan Sekte. Dunia luar tidak tahu bahwa mereka adalah murid Shen Nian. Orang-orang Sekte Xuanming hanya mengenal Lin Ning. Oleh karena itu para tetua mengusulkan, kenapa kita tidak membuat sekte sejati lainnya? Bahkan jika Lin Ning Sam kalah, kamu bisa menyelamatkan muka. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Lin Ning, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Oh, bagaimana kau tahu aku tidak bisa mengalahkan Chu Qingge? Apakah kamu benar-benar mengira aku Lin Ning Sam dari 3 tahun lalu? Xiao Ning, meskipun gurumu selamat dari Gunung Dewa Pemakaman dan memiliki kekuatan untuk mencapai kesempurnaan tahap kesengsaraan. Tetapi, bagaimanapun juga, kamu bukanlah tuanmu. Banyak master puncak Sekte Qingyun mencoba membujuk Lin Ning Sam dengan sungguh-sungguh. Kamu harus memenuhi perjanjian 3 tahun dengan Chu Qingge sendiri. Pemimpin sekte tidak dapat membantumu. Selain itu, jika ketua sekte mengambil tindakan, ketua sekte Xuanming juga akan mengambil tindakan. Pihak lain adalah Kaisar Abadi, dan kita tidak mampu memprovokasi dia. Sekte Xuanming adalah sekte yang aneh dan sangat kuat di benua kuno. Berkat pemimpin sekte Kaisar Abadi mereka, setelah pemimpin sekte itu menjadi kaisar, ia merebut sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk sekte tersebut. Saat dia masih menjadi Kaisar Agung, dia sudah mengembangkan sekte Xuanming menjadi sekte menengah. Belum lagi dia sudah menjadi Kaisar Abadi. Namun, Sekte Qingyun hanya dapat dianggap sebagai sekte tingkat menengah ke bawah di benua kuno. Justru karena kesenjangan kekuatan antara kedua sekte itulah Chu Qingge berani mengusulkan kepada Lin Ning Sam untuk membatalkan pertunangan setelah terpilih masuk ke sekte Xuanming. Kaisar Abadi, Lin Ning Sam menyipitkan matanya sedikit, sambil berpikir, aku jadi penasaran, siapa yang lebih kuat, orang itu atau Li Qing? Lin Ning Sam tidak setuju dengan kekuatan pemimpin sekte Xuanming. Jadi bagaimana jika tingkat kultivasi Anda tinggi? Aku masih bisa menyamakan tingkat kultivasimu denganku, dan kita bisa setara. Dibandingkan dengan warisan, bandingkan latar belakangnya. Maaf saudaraku, aku memiliki warisan dunia, artinya aku lebih kuat darimu. Ya itu benar, banyak master puncak berbicara sekaligus. Selama bertahun-tahun, setelah menjadi Kaisar Abadi, orang besar itu menyembunyikan sekte Xuanming. Tampaknya sekte itu telah menjadi sekte tersembunyi. Selama bertahun-tahun ini, kita hanya dapat mendengar sedikit berita dari mereka sesekali. Ketika dia menjadi Kaisar Abadi, sekte Xuanming mengumumkan masalah ini ke benua kuno. Adapun Chu Qingge, dia mungkin memiliki status tinggi di sekte Xuanming. Jika tidak, berita tentang terobosannya ke tahap jiwa baru lahir tidak akan sampai kepada kita. Sebagai sekte yang misterius dan terpencil, informasi tentang pengikutnya biasanya tidak dibocorkan. Para tetua sekte Qingyun berspekulasi bahwa berita tentang Chu Qingge yang mereka dengar pasti telah disebarkan oleh pihak lain dengan sengaja. Yang pertama bertujuan untuk membuat Lin Ning Sam jijik, dan yang kedua bertujuan untuk membuat sekte Qingyun sedikit terkejut. Haha, tidak masalah. Lin Ning Sam melambaikan tangannya. Tahap Naschen Sol, jika kamu orang biasa, aku akan memuji kamu karena menjadi orang hebat. Tapi, aku tak terkalahkan. Yang bisa saya katakan adalah, Anda masih perlu berlatih. Haha, sekelompok orang yang tidak mau mengambil keputusan dan hanya menilai situasi berdasarkan penilaian mereka sendiri. Lei Zheyu mengeluh tentang para master puncak ini di dalam hatinya. Dia ingat bahwa sekelompok orang ini baru saja berpikir untuk membunuh Lin Ning Sam dan yang lainnya. Sebelumnya, dia terus-menerus menyebutku sampah dan pengkhianat. Sekarang kau memanggilku Xiao Ning. Jika tuanmu tidak membunuh pemimpin mereka, apakah orang-orang yang tidak memihak ini akan bersikap begitu sopan? Dia menatap para tetua dan murid sekte Qingyun dengan wajah tenang. Lin Ning Sam dapat melihat bahwa orang-orang tua ini masih ingin berbicara dengan Shen Nian tentang membangun kembali ajaran sejati. Pertama, Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam, saya bisa menyelesaikan perjanjian 3 tahun itu sendiri. Adapun pemimpin mereka, Kaisar Abadi, apa pentingnya? Jika kau berani keluar, aku akan menghajarnya juga. Kedua, aku bukan Lin Ning Sam yang 3 tahun lalu.
Saat dia berbicara, aura sempurna seorang kaisar agung terpancar dari badan Lin Ning, yang langsung menyebabkan badai energi spiritual muncul di sekelilingnya. Badai energi spiritual ini berkecamuk bebas di Sekte Qingyun, dan kekuatan kaisar menyelimuti semua orang. Para guru besar dan murid-murid yang tadinya bersikuku ingin menegakkan ajaran mereka sendiri, kini ketakutan oleh keperkasaan sang kaisar dan menyerah. Para master puncak yang sudah tua sangat ketakutan ketika kekuatan kekaisaran muncul dari Lin Ning Sam sehingga mereka menutup mata, menutupi dada, dan pingsan. Lin Ning Sam memandang semua orang sambil tersenyum. Apakah kau benar-benar mengira aku adalah Lin Ning Sam di masa lalu? Orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah seorang pria yang, di usianya yang baru 18 tahun, dapat menyaingi kaisar gunung pemakaman para dewa dan menindas lebih dari selusin kaisar dengan satu tangan. Ia juga disebut dewa oleh penyihir resmi kota Brahma dan dikenal sebagai penyihir setingkat kaisar. Orang-orang memanggilnya, Kaisar Lin. Kaisar Agung. Bagaimana mungkin, kau benar-benar seorang kaisar? Semua orang di Sekte Qingyun tercengang. Bagaimana mungkin, bukankah beberapa hari yang lalu kamu hanyalah orang biasa tanpa kultivasi? Mengapa dia menjadi Kaisar Agung sekarang? Setelah 3 hari berpisah, seorang pria pasti akan menjadi Kaisar Agung. Kutu kupret, aku pasti terlalu banyak berpikir. Otakku rusiak, bagaimana mungkin Lin Ning Sam menjadi Kaisar? Seorang master puncak menatap Lin Ning Sam dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu benar-benar Kaisar? Lin Ning Sam bertanya balik, aku bukan Kaisar, kan? Bukankah kau baru saja mengatakan akan mendirikan sekte sejati yang baru? Pria muda berpakaian putih itu berdiri tegak di bawah sinar matahari, lengan bajunya berdesir tertiup angin dingin. Dia menatap semua orang sambil tersenyum. Siapa yang ingin menjadi murid sejati? Siapapun yang mengalahkanku akan menjadi murid sejati Sekte Qingyun. Pada saat ini, Shen Nian menatap Lin Ning Sam sambil tersenyum, jika aku mengalahkanmu, aku tidak hanya akan menjadi murid sejati Sekte Qingyun, aku juga bisa memberinya posisiku sebagai Master Sekte. Lei Ziyu berkata perlahan, jika aku bisa mengalahkanmu, aku bersedia memberinya posisiku sebagai pemimpin Paviliun Feng Lei. Tuan Paviliun Feng Lei. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Mereka menatap Lei Ziyu dengan ngeri. Orang-orang ini belum pernah mendengar nama Lei Ziyu. Namun, mereka pernah mendengar tentang Paviliun Feng Lei. Paviliun Feng Lei didirikan oleh Kaisar Feng Lei. Ini adalah kekuatan yang kuat di benua kuno, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh benua. Siapapun yang dapat memasuki Paviliun Angin dan Guntur adalah orang gila, yang mempraktikkan kekuatan angin dan guntur. Ya, sekelompok orang ini sungguh gila, mereka menyerbu ke dalam kesengsaraan alamiah orang lain, merampas guntur dan kilat milik orang lain, serta membiarkan kesengsaraan alamiah membaptis badan mereka. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin Paviliun Feng Lei. Mungkinkah Anda? Penguasa Paviliun Feng Lei adalah Kaisar Feng Lei. Seorang pria hebat yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Agung. Bagaimana kau bisa menjadi penguasa Paviliun? Bos, aku akui kau sangat kuat, tetapi Kaisar Angin dan Petir bukanlah seseorang yang bisa ditiru begitu saja oleh orang lain. Jika kau ketahuan, kau akan diburu oleh Paviliun Angin dan Petir. Mendengar ini, Lei Ziyu mendengus dingin. Diburu oleh Paviliun Feng Lei. Itu Tiangang, kan? Aku adalah Kaisar Angin dan Guntur. Aura sempurna seorang Kaisar Agung terpancar dari Lei Ziyu, namun diambil kembali olehnya hanya dalam sekejap. Tapi, momen ini sudah cukup. Dalam momen singkat ini, semua orang telah merasakan kekuatan yang mengerikan, dan gambaran yang mengerikan muncul di depan mata mereka. Di suatu dunia, ada kilat dan guntur di segala arah, seakan-akan kilat merupakan badan utama dunia ini. Dan di tengah gemuruh guntur yang dahsyat itu, ada seorang lelaki setengah baya yang kekar berdiri di udara dengan separuh badannya terbuka. Ia mengulurkan tangannya dengan lembut, lalu guntur dan kilat yang dahsyat itu pun mereda seolah-olah di bawah perintahnya. Dan pria dalam gambar adalah raksasa kecil di depan Anda. Aku adalah pemimpin Paviliun Angin dan Guntur, Kaisar Angin dan Guntur Lei Ziyu. Sekarang, aku adalah pelayan Lindi. Baru-baru ini, dua berita telah memicu diskusi hangat di benua kuno. Artikel 1, murid Sekte Xuanming Chu Qingge mengalahkan Suki dan menjadi murid sejati Sekte Xuanming generasi baru.
Artikel 2, Sekte Xuanming mengundang banyak kultivator dari benua kuno untuk pergi ke Sekte Xuanming setelah 25 hari untuk menyaksikan Chu Qingge mengalahkan Lin Ning Sam dan menyaksikan Chu Qingge memasuki masa kesengsaraan. Kedua berita itu beredar di benua kuno hampir pada waktu yang bersamaan. Berita dari Sekte Xuanming yang misterius segera menarik perhatian banyak orang dan menjadi topik diskusi banyak orang setelah makan malam. Apa-apaan ini? Chu Qingge mampu mengalahkan Suki di tahap Nas Chen Sol. Suki adalah seorang jenius di tahap Tribulation Crossing. Saya telah mendengar berita tentang Suki selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka berita kali ini akan menjadi tragis. Ada banyak syarat untuk menjadi murid sejati Sekte Xuanming, yang paling penting di antaranya adalah tidak lebih dari 18 tahun. Kalahkan murid sejati masa kini. Suki, murid sejati Sekte Xuanming generasi sebelumnya, baru berusia 15 tahun saat pertama kali muncul di benua kuno. Namun, di usianya saat ini, ia mengalahkan semua jenius berusia 18 tahun ke bawah di benua kuno. Ketika dia meraih gelar orang pertama dari generasi muda di benua kuno, dia pernah berkata, "Aku telah melihat banyak orang jenius, tetapi mereka semua menyebutku seorang jenius." Mereka yang belum pernah mendengar tentang Suki akan berpikir bahwa anak ini terlalu sombong dan tidak tahu diri di usia yang begitu muda. Akan tetapi, mereka yang telah menyaksikan metode Suki yang sebenarnya akan mengangguk dalam diam dan mengakui pernyataan arogan Suki. Saat Suki berusia 17 tahun, dia telah memasuki masa kesengsaraan. Bahkan Raja Lik, yang dikenal sebagai pemuda jenius dari ras iblis, bahkan tidak dapat melihat punggung Suki selama periode yang sama. Suki benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin saudaraku akan kalah. Dia adalah jenius yang paling mungkin memasuki alam kaisar sebelum usia 30. Bagaimana mungkin dia kalah? Di benua kuno, para penggemar berat yang mendukung Suki menangis setelah mendengar berita tersebut. Tidak mungkin. Pasti ada konspirasi di sini. Siapa sebenarnya Chu Qingge? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudaraku? Ya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Ini pasti berita palsu. Para penggemar tidak mempercayainya. Menurut berita kedua, Chu Qingge belum melewati kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis tahap Nas Chen Sol, mengalahkan Suki yang berada di tahap kesengsaraan? Tentu saja, ada juga banyak pendeta rasional di benua kuno. Sekte Xuanming adalah sekte yang misterius dan kuat. Jika seorang jenius seperti Suki dapat muncul di dalamnya, pasti akan ada seorang jenius kedua. Jelaslah bahwa bakat Chu Qingge bahkan lebih luar biasa daripada Suki. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Sekte Xuanming, tempat berkumpulnya para jenius. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke sekte ini yang tidak disebut jenius? Hah, aku tidak menyangka Chu Qingge benar-benar punya cerita dengan sekte Qingyun. Perjanjian 3 tahun, menarik sekali. Tidak, sekte kecil macam apa sekte Qingyun itu? Apakah ada sekte seperti itu di benua kuno? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Oh, ternyata itu adalah sekte yang berperingkat menengah ke bawah. Pantas saja aku belum pernah mendengarnya. Setelah mengetahui bahwa Chu Qingge telah menjadi murid sejati, para kultivator dari seluruh benua kuno tidak dapat lagi membayangkan betapa tingginya bakatnya. Gadis muda seperti itu, dengan mengandalkan tahap Nas Chen Sol, mampu mengalahkan Suki yang berada di tahap Tribulation Crossing. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai jenius, orang lebih suka menyebutnya monster. Bahkan jika Anda dapat mengalahkan Suki di level yang sama, semua orang akan bersedia menyebut Anda sebagai yang nomor 1, apalagi tahap Nas Chen Sol. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Sekte Xuanming mengundang para kultivator dari semua pihak untuk menyaksikan Chu Qingge memenuhi perjanjian 3 tahun, semua orang menantikan dimulainya pertunjukan. Bagaimanapun juga, Sekte Qingyun hanyalah sekte kecil. Jenius super macam apa yang bisa muncul dari situ? Sekalipun ada orang jenius di sekte kecil seperti ini, kemungkinan besar keyakinan spiritual mereka akan riyuntuh setelah memasuki Sekte Xuanming. Hei, dalam 25 hari, kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Cek, acara apa yang bagus untuk ditonton? Dengan bakat Chu Qingge, berlatih mungkin semudah minum air. Dia sekarang dapat mengalahkan Suki di tahap Nas Chen Sol, tetapi bagaimana dengan 25 hari kemudian?
Sekte Xuanming telah mengumumkan bahwa dalam 25 hari, kita akan menyaksikan Chu Qingge memasuki masa kesengsaraan. Saat itu, kekuatannya akan melonjak lagi, dan saya khawatir Lin Ning Sam akan dipukuli dengan satu tangan. Kota Brahma, sebagai tempat suci bagi pandai besi, orang-orang dari berbagai tempat datang ke Kota Brahma setiap hari untuk mencari senjata kesayangan mereka. Berita tentang Sekte Xuanming juga tersebar luas di kota dengan kedatangan sekelompok orang ini. Tentu saja, banyak rumor menjadi sangat berbeda dari versi aslinya setelah disebarkan oleh satu orang. Apa, setelah Chu Qingge mengalahkan Suki, dia malah dinobatkan sebagai kandidat pemimpin sekte? Bukankah ini terlalu cepat? Usia 17 tahun, Yang Mulia. Apakah Anda yakin, orang ini berusia 17 tahun? Sungguh bakat yang mengerikan. Apakah wanita secantik itu dengan tingkat kultivasi yang mengerikan akan tertarik padaku? Kultivasi itu sangat sulit. Aku tidak ingin bekerja keras lagi. Hei, perjanjian 3 tahun. Kaisar, kedengarannya sangat menarik. Setelah sempat disesatkan oleh berita palsu ini, pabrik pengecoran segera bereaksi. Hanya karena, nama yang mereka dengar tidak lain adalah Lin Ning. Perjanjian 3 tahun, pihak lainnya adalah Lin Ning. Nama ini terdengar sangat familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ya ampun, apakah dia orang yang pernah kudengar? Di kota Brahma, para pengecoran menghentikan pekerjaan mereka dan melihat-lihat di toko mereka sendiri. Mereka mengamati pabrik pengecoran di toko-toko di seberang jalan. Pada saat ini, para peramal lokal di kota Brahma secara bertahap membayangkan gambaran seorang anak laki-laki dalam pikiran mereka. Jawabannya telah terungkap. Lin Di. Tidak mungkin, mungkinkah itu dia? Atau apakah itu seseorang dengan nama yang sama? Para pemalsu itu teringat apa yang mereka dengar dari Lin Di ketika Raja Lik pergi. Namaku Lin Ning. Lain kali kita bertemu, kalahkan aku dengan metode terkuatmu. Palu di tangannya tiba-tiba terlepas dari tangannya, dan besi hitam yang terbakar merah oleh api secara tidak sengaja jatuh ke tanah dan ditutupi debu. Mengabaikan ekspresi tidak puas dari pelanggan, kepala pabrik pengecoran tua itu terus gemetar. Sekarang aku ingat, ketika Yuxuan belajar dariku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia berasal dari Sekte Qingyun, dan Kaisar Lin memanggil Yuxuan kakak senior. Ini berarti bahwa Kaisar Lin berasal dari Sekte Qingyun, dan orang yang dikatakan oleh anggota Sekte Xuanming akan mereka lawan sampai mati kali ini adalah Kaisar Lin. Setelah mendapatkan jawabannya dalam benaknya, kepala pengecoran tua itu menjadi semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk mengetahui lokasi Sekte Xuanming dan kemudian melihat sosok Lin Ning. Tuan Li, Anda adalah seorang kepala pengecoran tua. Pelanggan itu sedikit tidak puas dan bertanya, mengapa Anda masih begitu takut dengan berita-berita ini hingga operasi Anda menjadi sangat terganggu? Melihat besi hitam berdebu di tanah, pelanggan itu merasa sedih, ini adalah harta yang saya beli dengan harga tinggi. Si tukang besi tua tersenyum dan berkata, maaf, kali ini memang salahku. Terima kasih atas kabarmu. Aku akan membuatkanmu senjata yang bagus secara cuma-cuma. Mengenai besi hitam itu, jangan khawatir, aku akan mencarikannya lagi untukmu. Melihat senyum di wajah pelanggan, kepala pengecoran tua itu mensibir dalam hatinya. Sekte Xuanming. Aku akui sekte ini sangat kuat, tapi, kau telah memprovokasi orang yang salah. Kau malah memprovokasi Kaisar Lin. Memangnya kenapa kalau itu adalah tahap jiwa baru lahir? Memangnya kenapa kalau itu adalah tahap transmisi sejati, yang akan segera disebut tahap kesengsaraan? Bahkan pemimpin Kaisar abadimu tidak cukup baik di hadapan Kaisar Lin. 25 hari. Aku, seorang tua, tidak sabar untuk melihat Kaisar Lin menghancurkan lambang Sekte Xuanmingmu. Kantor pusat pengecoran. Sekelompok kepala pengecoran duduk mengelilingi meja bundar. Wah, seorang pria dengan marah membanting tinjunya ke atas meja. Dia tampak murung dan berkata, betapa konyolnya. Lalu kenapa jika pihak lainnya adalah Kaisar? Karena kau telah memilih untuk menentang paviliun pengecoran kami, kau harus siap membayar harganya dengan nyawamu. Berita meninggalnya Liu Tianyi, Feng Xiong dan staf paviliun pengecoran lainnya akhirnya tersebar kembali. Sebagai kantor pusat, manajemen puncak Foundry Pavilion sangat terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah bahwa Liu Tianyi, menantu kabinet cabang, meninggal di pasukan saingan, kota Brahma. Sebaliknya, Feng Xiong,
seorang yang sangat berbakat dengan kultivasi tinggi dan ahli dalam casting, meninggal di sana. Ini adalah bakat luar biasa yang telah dikembangkan oleh paviliun pengecoran mereka dengan menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dia meninggal di kota Brahma. Jika Feng Xiong meninggal di tempat lain, mereka mungkin hanya menyalahkannya karena bernasib buruk atau bertemu monster besar atau hal semacam itu. Namun, tempat dia meninggal adalah kota Brahma. Adapun Liu Tianyi, bagi kantor pusat, orang ini hanyalah menantu yang hanya bisa mengandalkan kekuatan cabang East Wilderness. Dia memiliki kekuatan pribadi yang buruk dan suka pamer. Jika dia meninggal, ya sudah dia meninggal. Jika dia tidak mati, siapa yang tahu berapa kali dia akan mempermalukan Foundry Pavilion di masa mendatang. Apakah gelombang kedua orang yang pergi untuk mendapatkan informasi sudah kembali? Mengapa mereka tidak kembali begitu lama? Pria parubaya itu berwajah gelap dan jelas mulai tidak sabar menunggu. Pada saat ini, seorang penyihir berjubah hitam masuk dari luar pintu dengan ekspresi gugup. Penatua Wu, orang-orang yang kami kirim tidak dapat kembali lagi. Pria itu menghindari menatap langsung ke mata tetua Wu yang seolah menelannya. Kami telah menembak kelompok ketiga yang keluar untuk mengumpulkan informasi, dan mereka kembali. Menurut berita, kota Brahma sekarang sudah aman, dan orang-orang yang kami kirim sebelumnya sudah tidak ada lagi di kamp. Menurut spekulasi, mereka seharusnya mati di kota Brahma. Di benua kuno, ada dua tempat suci utama bagi pandai besi, kota Brahma dan paviliun pengecoran. Di sini, rekan kerja adalah musuh. Di masa lalu, Foundry Pavilion sangat mendominasi. Mereka mengandalkan banyak pabrik pengecoran yang kuat untuk menciptakan sejumlah senjata ampuh guna menekan pabrik pengecoran lainnya. Dengan bangkitnya kota Brahma, paviliun pengecoran menjadi sangat tidak bahagia. Mereka mengirim orang untuk menyamar dan memasuki kota Brahma untuk melakukan sabotase dan memantau kota Brahma. Karena itu, apa yang terjadi pada Feng Xiong dan lainnya di kota Brahma juga dilaporkan kembali. Ada dua orang utama yang bertanggung jawab atas para penipu yang ditempatkan di kota Brahma. Namun sayangnya, ketika Kaisar Feng Lei dan selusin kaisar lainnya muncul di kota Brahma, akibat pertempuran tersebut memengaruhi dua orang. Mereka terluka parah dan untuk sementara tidak dapat menyampaikan informasi. Pesan terakhir yang mereka sebarkan ialah, Feng Xiong memalsukannya, yang mengakibatkan malapetaka bagi kaisar dan ia pun meninggal, dan seluruh rakyat pun meninggal. Keduanya sudah terluka parah dan dalam kondisi kritis, dan kekuatan kekaisaran yang dahsyat yang dilepaskan oleh Raja Lik, Kaisar Abadi, secara langsung mempercepat kematian mereka. Kutu kupret, kelompok penipu kedua kita juga mati. Penatua Wu sangat marah karena pesan yang mereka sampaikan tidak ditanggapi, jadi ia mengirim gelombang kedua orang ke kota Brahma. Mungkin mereka mengalami kecelakaan di jalan. Kepala pengecoran yang datang melaporkan berita itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang kami telah mengumpulkan informasi di kota Brahma. Kemudian, ia menceritakan kisah bagaimana Sang Raja Lik memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang untuk menyerang kota Brahma. Setelah mendengarkan, para eksekutif senior di Foundry Pavilion saling berpandangan dengan bingung. Bagaimana mungkin, orang itu bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia bisa memaksa Raja Lik mundur. Anak ini hanyalah seorang kaisar agung biasa. Tidak mungkin, kapan seorang jenius sekuat itu muncul di benua kuno. Jadi, kita tidak bisa menyentuh Kaisar Lin. Setelah mendengar cerita Lindi, para eksekutif senior di Foundry Pavilion tampak malu. Awalnya mereka mengira bahwa seorang kultivator muda paling-paling hanya bisa memasuki alam kaisar. Ini telah mematahkan batas bakat para kultivator. Kaisar muda seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah benua belantara timur. Jika pihak lain hanyalah seorang kaisar, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tetaplah seorang kaisar dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi paviliun pengecoran. Di antara pejabat senior yang hadir di sini, siapa yang bukan kaisar? Tapi sekarang, setelah mengetahui bahwa Lin mampu mengalahkan Li King, mereka mulai berpikir dengan hati-hati. Penatua Wu menelan ludahnya, berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, Kaisar berusia 18 tahun telah mencapai kesempurnaan. Mengusir Raja Lik. Orang seperti itu yang menantang surga pasti memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya, dan kekuatan ini belum pernah tercatat dalam sejarah. Atau apakah sejarah terlalu takut untuk mencatatnya? Tidak peduli seberapa kuat paviliun pengecoran mereka atau berapa banyak orang yang mereka miliki,
mereka tidak dapat memprovokasi orang seperti itu dengan begitu saja. Tepat saat mereka dalam masalah, tiba-tiba bayangan ilusi melintas di kursi utama yang kosong. Kepala paviliun. Ketika banyak tetua melihat klon ilusi itu, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Saya telah mendengar tentang insiden kota Brahma. Master Paviliun berkata, mengenai Kaisar Lin, saya meminta guru untuk berkonsultasi dengan kaisar lain, dan mereka semua berkata mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Era besar sedang mendekat, dan wajar saja jika beberapa orang jenius muncul. Penatua Wu menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Kepala Paviliun, orang ini adalah musuh Paviliun pengecoran kita. Apakah kita perlu menggunakan kekerasan untuk menghadapinya? Saat ini, dia hanya bisa melawan Lee King dengan hasil seri. Mengingat bakatnya yang luar biasa, jika kita tidak membunuhnya lebih cepat, maka kita akan kalah. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir saya akan bisa menjadi kaisar. Pada saat itu, kita akan bersikap pasif. Di antara para pemimpin puncak, ada beberapa tetua yang mendukung pendapat tetua Wu. Karena Kaisar Lin telah memilih untuk menjadi musuh Paviliun pengecoran, dia pasti akan terus membantu kota Brahma setelah dia menjadi kaisar, dan bahkan mungkin datang langsung ke Paviliun pengecoran untuk menimbulkan masalah. Kalau orang seperti ini tidak kita singkirkan sekarang, kapan lagi kita akan menyingkirkannya? Namun, beberapa tetua lebih konservatif dan menganjurkan untuk menunjukkan niat baik kepada Lin Ning. Kami juga memiliki banyak kaisar abadi di Paviliun pengecoran kami, dan bahkan ada beberapa kaisar yang memiliki kepentingan dengan Paviliun pengecoran kami. Setelah Kaisar Lin berkultivasi sampai tingkat itu, dia juga mengetahui kepentingan yang terlibat. Selama kita tidak memprovokasi dia, dia tidak akan bunuh diri. Paviliun pengecoran mampu mendominasi benua kuno yang luas, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan pengecoran. Sejak berdirinya Foundry Paviliun, mereka telah memilih untuk berinvestasi pada orang-orang muda dengan bakat luar biasa. Ribuan tahun telah berlalu, dan beberapa dari mereka yang diinvestasikan telah tumbuh dewasa, dan beberapa bahkan menjadi kaisar. Meskipun beberapa kaisar ada sebelum Paviliun pengecoran, mereka masih memiliki kepentingan yang sama satu sama lain. Guru, apa yang harus kami lakukan? Semua orang memandang ke arah Master Paviliun, ingin mendapat jawaban. Setelah Master Paviliun merenung sejenak, dia perlahan berkata, Guruku mengatakan kepadaku bahwa tidak ada satupun Kaisar Agung yang dapat menjadi pendukung Lindi, kecuali dia berasal dari Gunung Dewa Pemakaman. Namun, para kaisar di Gunung Dewa Pemakaman tidak suka muncul di depan umum, jadi bagaimana mereka bisa melatih anak yang begitu flamboyan? Menurut guru, ayo kita bunuh dia. Cegah bahaya sejak dini. Sekte Qingyun, cepatlah. Jangan malas. Cepatlah dan tanam beberapa pohon. Hal pertama yang dilakukan Shen Nian setelah menjadi pemimpin sekte adalah meminta para master puncak ini untuk menanam kembali pohon di puncak Wunian. Namun, pohon yang ditanam di sini bukan lagi pohon Wunian, tapi pohon kacang merah. Aduh, tulang-tulangku yang sudah tua. Seorang guru puncak memegang pinggangnya. Pemimpin sekte tidak mengizinkan mereka menggunakan keterampilan mereka, jadi mereka hanya bisa menanam pohon dengan kekuatan fisik seperti orang biasa. Hehe, waktu kamu tebang semua pohonku, apa kamu tidak pernah menyesalinya? Shen Nian mensibir. Kepala puncak berkata dengan canggung, itu benar-benar kepala sekte. Tidak, itu adalah orang tua Qingyun yang meminta kami untuk melakukannya. Dia adalah kepala sekte saat itu, jadi kami tidak punya pilihan. Shen Nian melambaikan cambuknya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang aku adalah pemimpin sekte, giliranku untuk membiarkanmu menanam pohon. Apakah kamu bercanda? Siapa yang menyuruhmu menebang pohonku sebelumnya? Nama, Nari, budidaya, tahap membangun fondasi. Sisa umur, 1 bulan. Status, semua urat dan pembuluh darah putus, dan tian pecah, dan hanya didukung oleh kemauan keras. Lin Ningsam yang sedang merawat luka kakak perempuannya, tiba-tiba melihat sebuah pesan dari pihak lain muncul di hadapannya. Tahap membangun fondasi. Mengapa kondisi Anda begitu buruk? Lin Ningsam terkejut dan dipenuhi amarah terhadap Shen Qingyun dan para penguasa puncak utama. Sekarang setelah Santo Qingyun meninggal dan para master puncak itu masih hidup, sebuah pikiran marah diam-diam muncul. Ketika pesan status Nari muncul, pesan sistem muncul lagi. Tuan rumah, Naili terluka parah,
dan alasan utamanya bukan karena Sekte King Yun. Kakak perempuanmu berhasil membalas dendam, tapi tepat setelah dia pergi ke tempat janjinya, dia disergap dengan brutal. Saat perintah sistem muncul, sepotong gambar muncul dalam pikiran Lin Ning. Dalam gambar, suster senior Naili berhasil menepati janjinya. Dia kembali dengan gembira menuju Sekte King Yun, sambil memegang sebuah pil bernama pil Wanling di tangannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa penunjukan ini benar-benar akan memungkinkan saya menemukan obat mujarab. Konon katanya pil Panacea dapat membantu para kultivator membangun kembali energi spiritual mereka. Adik muda, kamu seharusnya akan membaik setelah meminumnya, kan? Guru baru saja menyebutkan adik laki-laki saya kepada saya. Dia tidak berpikir saya tidak menganggapnya serius, bukan? Coba saya lihat bagaimana saya bisa memberinya kejutan kali ini, hehe. Senyum bahagia itu tiba-tiba berubah menjadi senyum pahit, dan Naili menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya saja kultivasi saudara muda telah diatur ulang ke nol selama bertahun-tahun, dan tidak banyak hari tersisa sebelum perjanjian 3 tahunnya. Meskipun obat mujarab ini, kurasa itu tidak akan membuatnya pulih dengan cepat, kan? Wanita itu tampaknya cukup kuat. Aku hanya bisa membantu adikku agar tidak kalah telak. Naili belum pernah bertemu dengan adik kelasnya, Lin Ning, tetapi dia bertemu dengannya secara kebetulan ketika gurunya sedang keluar, dan kemudian dia mendengar gurunya menyebutkannya. Ketika dia berpikir tentang kembali ke sekte, menemui Lin Ning, dan kemudian jika Lin Ning Sam gagal dan meninggal setelah perjanjian 3 tahun, wajah Naili menjadi lebih sedih. Tiba-tiba, anak panah tersembunyi berjatuhan dari langit dan jaring besar menerkam ke arah Naili. Naili berjuang mati-matian untuk melindungi pil Wanling, menggunakan semua keterampilannya untuk melarikan diri dari pengepungan, dan kembali ke Sekte King Yun dengan luka pareh. Ketika kembali ke Sekte King Yun, untuk membuat kesan yang baik pada gurunya yang sudah lama tidak ditemuinya, dan Lin Ning Sam yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Naili berdandan khusus untuk membuat dirinya terlihat sangat cantik. Tanpa diduga, Sein King Yun dan yang lainnya muncul di akhir, yang semakin memperparah lukaannya. Adik laki-laki, inilah obat mujarab yang aku, kakak perempuanmu, susah payah carikan untukmu. Setelah penyembuhan singkat, Naili menatap Lin Ning Sam sambil tersenyum dan meletakkan pil bulat putih bersih itu di telapak tangannya. Meskipun sekarang kau adalah Kaisar Agung, ini adalah ramuan yang aku, kakak perempuanmu, berikan padamu. Silakan ambil. Menatap mata orang lain yang penuh harap, hati Lin Ning Sam bergetar. Aku tidak pernah menyangka ada orang di dunia ini yang akan memperlakukanku seperti ini. Agar tidak membuat Naili bersedih, Lin Ning Sam meminum obat mujarab. Aku tidak pernah menyangka adikku ternyata adalah seorang kaisar yang hebat. Sungguh mengejutkan. Naili menatap Lin Ning Sam sambil tersenyum, dengan kehadiranmu di sini, Tuan seharusnya bisa menjadi kaisar di masa depan. Dia hanya selangkah lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menatap Lin Ning Sam dengan serius. Adik laki-laki, karena kamu adalah Kaisar Agung, kamu seharusnya merasakan energi spiritual yang mengalir keluar dari badanku ketika kamu menyembuhkanku tadi, kan? Bisakah kamu membantuku menyembunyikan kondisiku dari guru? Naili tahu betul bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia berpikir bahwa setelah beberapa waktu, dia akan menemukan alasan untuk meninggalkan sekte dan Mahtei di luar, tanpa membiarkan Sen Nian tahu dan membuat Sen Nian sedih. Kakak senior, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu. Lin Ning Sam berkata dengan serius. Naili menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, apakah benar-benar ada metode seperti itu di dunia? Tidak apa-apa, Anda adalah Kaisar Agung, dan Tuan juga akan segera menjadi Kaisar. Ini sudah cukup. Saya sudah membalas dendam dan saya tidak menyesal. Lin Ning Sam mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam tangan kecil Naili dengan tangan gioknya yang hangat. Tangan orang lainnya sangat dingin. Lin Ning Sam berkata, jangan khawatir, aku di sini dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu harus merawat luka-lukamu dengan baik akhir-akhir ini. Aku akan mencari solusinya. Setelah mengatakan itu, Lin Ning Sam berbalik. Sebelum pergi, dia harus menemui Lei Ziyu untuk menjelaskan beberapa hal. Sebagai pemimpin besar yang telah mencapai tingkat kesempurnaan kaisar, Lei Ziyu harus diberi tanggung jawab untuk melindungi sekte saat Lin Ning Sam keluar. Tuan, Anda akan mencari cara untuk menyembuhkan Nona Naili, kan? Lei Ziyu langsung ke intinya.
Setelah itu, dia menambahkan, "Yang mulia, saya juga seorang kaisar dan dapat merasakan kondisi fisiknya." Segera setelah itu, Lei Zheyu menjelaskan beberapa metode yang telah dikuasainya. Konon katanya, meminum pil Tiandi Huiyuan dapat membantu para kultivator membangun kembali dantian mereka. Jika Nona Naili dapat meminumnya, dia tidak hanya akan dapat pulih, tetapi dantiannya bahkan akan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi, Lei Zheyu tampak malu. "Berlangsung," kata Lin Ning. "Tuanku, kalau begitu saya akan memberitahukannya padamu." Lei Zheyu mengatur kata-katanya dan berkata, "Pertama-tama, pil Tiandi Huiyuan adalah pil kekaisaran. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya sulit ditemukan. Selain itu, kita juga membutuhkan seorang alkemis yang dapat memurnikan pil kekaisaran. Adapun orang yang dapat memurnikan pil kaisar, bahkan jika dia adalah master pavilion pil, dia mungkin tidak dapat berhasil meskipun dia mencoba yang terbaik. Hanya alkemis tingkat kaisar yang dapat menjamin itu." Lin Ning Sam berkata perlahan, "Saya adalah seorang alkemis tingkat kaisar. Ini bukan tugas yang sulit bagi saya. Saya sangat menyukai kata-kata Kaisar Feng Lei." "Hah? Tuan, apakah Anda seorang alkemis tingkat kaisar?" Kamu seorang penempat tingkat kekaisaran dan seorang alkemis tingkat kekaisaran. Kamu juga bisa menangkis serangan kaisar dan mengalahkan kaisar abadi Li Qing. Bukankah usiamu baru 18 tahun di dalam badanmu? Atau apakah kau benar-benar reinkarnasi dari orang penting?" Lei Zheyu tercengang. Apakah ini masih manusia? Begitu banyak aura buff yang ditumpuk. Bagaimana Anda menguasai begitu banyak keterampilan di usia 18 tahun? Temanku adalah Kaisar Angin dan Guntur. Dia masih berjuang ketika dia berusia 18 tahun. Katakan padaku, apa saja bahan-bahan pil Huiyuan hari ini? Material dari Tiandi Huiyuan dan sangat istimewa. Salah satunya adalah tulang dewa burung Phoenix. Lei Zheyu berkata dengan sungguh-sungguh, Phoenix tinggal di jurang iblis 10.000 kaki, yang merupakan salah satu tempat suci para iblis. Meskipun dia adalah Kaisar Angin dan Guntur, jika dia diizinkan pergi ke tempat itu. Lei Zheyu menolak, dia tidak berani. Beberapa tahun yang lalu, ketika kultivasinya baru saja mencapai kesempurnaan Kaisar Agung, Lei Zheyu menjadi sangat sombong hingga dia pikir dia tak terkalahkan. Dia datang keluar jurang dan ingin memamerkan keahliannya, tetapi akhirnya ditendang oleh burung Phoenix. Setiap tahun, para iblis dan monster menyelenggarakan malam karnaval, dan setiap ras akan mengirimkan seorang kultivator kuat untuk mengajari mereka keterampilan. Lei Zheyu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kabarnya, alamat tahun ini ada di jurang iblis 10.000 kaki, dan menurut perhitungan waktu, alamatnya adalah saat ini." Dia menatap Lin Ning Sam dengan serius dan menelan ludahnya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke tempat itu? Meskipun kau sangat kuat, tempat itu adalah tempat berkumpulnya para iblis dan monster. Orang yang mengajarimu keterampilan itu mungkin adalah Kaisar. Tuanku, Anda dapat menahan serangan jarak jauh Kaisar. Namun jika kau memasuki jurang iblis 10.000 meter, kau akan berhadapan langsung dengan Kaisar." Lei Zheyu menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Apakah orang dewasaku begitu kuat? Terus, bagaimana dengan bahan lainnya?" "Aku punya penilaian sendiri," kata Lin Ning. "Apa itu jurang iblis 10.000 kaki dan jurang iblis 100 kaki? Selama ada harta, maka harta itu sangat berharga. Jadi, 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal berarti lakukanlah. Di jurang iblis 10.000 kaki, selain Phoenix, ada juga rumput pemecah jiwa. Namanya terdengar seperti rumput yang akan merenggut nyawa seseorang." Lei Zheyu berkata, "Tapi, itu adalah bahan penting untuk memurnikan pil Huiyuan langit dan bumi. Dikatakan bahwa segalanya akan berubah menjadi sebaliknya ketika mencapai titik ekstremnya. Hanya ketika Anda berjalan di ambang kematian, Anda dapat memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Bila orang biasa memakan rumput pemecah jiwa, yang akan menyambut mereka hanyalah kematian. Namun, jika diberikan kepada para pendeta, dan mereka dapat selamat dari gerbang kematian, maka masa depan yang cerah akan menyambut mereka. Rumput pemecah jiwa bukanlah rumput liar di pinggir jalan. Rumput itu perlu menghabiskan puluhan ribu tahun di jurang iblis sebelum bisa tumbuh dewasa." Lei Zheyu berkata, "Ini adalah harta karun klan iblis, khusus untuk digunakan oleh Kaisar. Kaisar Zun, puncak para Kaisar Agung. Para biksu percaya bahwa setelah menjadi Kaisar,
mereka akan mempunyai kehidupan yang tak berujung. Tetapi, pada kenyataannya, selama dia tidak mengambil langkah maju, setelah waktu yang lama, kekuatan waktu akan tetap merenggut nyawa sang kaisar seperti sabit kemah Teihan. Oleh karena itu, para kaisar iblis yang umurnya pendek akan menaruh harapannya pada rumput pemecah jiwa, mencoba bangkit dari dasar dan menerobos batas mereka. Kemudian, Lei Zheyu memberitahu Lin Ning Sam tentang ramuan obat lainnya. Setelah beberapa saat, Lin Ning Sam mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ada banyak harta karun di jurang iblis 10.000 kaki. Kau tidak benar-benar ingin mengambil keuntungan dari mereka, kan? Lei Zheyu merasakan kulit kepalanya kesemutan. Deskripsi yang dia buat agak dibesar-besarkan, dengan harapan membuat Lin Ning Sam merasa malu. Harus diakui, nyawa Nali sangat penting, dan dia membutuhkan pil Tiandi Huiyuan untuk menebusnya. Tetapi Lei Zheyu tahu jika Lin Ning Sam benar-benar memasuki jurang iblis, itu pasti akan menjadi situasi tanpa peluang bertahan hidup. Seorang pemuda sepertimu yang memiliki potensi luar biasa pasti akan mampu menduduki tahta kaisar dalam 100 atau 1000 tahun. Lei Zheyu berpikir dalam hati, sedangkan untuk Nona Naili, beginilah cara kultivasi bekerja. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus melepaskan beberapa hal dengan rasa sakit. Saya mengerti, Lin Ning Sam berkata, aku akan merepotkanmu untuk mengurus sekte ini selagi aku pergi. Jika ada kekuatan yang berani mengingini sekte Qingyun, bunuh mereka. Lei Zheyu berkata cepat, Tuan, mohon pikir-pikir dulu dan jangan bertindak impulsif. Oh, itu hanya jurang iblis sedalam 10.000 kaki. Lin Ning Sam mensibir. Apakah kamu sombong? Kanan, tidak sombong. Apakah itu seorang pemuda Laporan. Tepat ketika Lin Ning Sam membuat keputusan, seorang murid sekte tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Hah, kenapa kau mencariku untuk melapor? Di mana majikanku? Lin Ning Sam bertanya-tanya. Bukankah seharusnya kau melapor pada tuanku? Anda dapat menemukan master puncak di bawah, mengapa Anda mencari saya? Murid itu berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Sekte Xuanming telah mengirim seseorang untuk menantang kami, dan kami secara khusus meminta Anda untuk pergi dan menyambut mereka. Mendengar ini, Lei Zheyu menjadi marah. Kutu kupret denganmu, sekte macam apa sekte Xuanming itu? Beraninya seorang karami kecil seperti ini memerintah tuanku. Lin Ning Sam berkata perlahan, saya mendengar bahwa pemimpin mereka adalah seorang kaisar abadi. Ketika Lei Zheyu mendengar kata abadi, suaranya tiba-tiba menjadi lebih rendah. Oh, ternyata itu adalah sekte yang cukup bagus. Ada berapa orang di sini? Lin Ning Sam bertanya. Ada 10 orang, dan orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi berada pada tahap Mahayana. Murid itu melaporkan. Lin Ning Sam mengerti, ikutlah denganku untuk melihatnya. Aula utama sekte Qingyun. Di aula itu, ada 10 pria dan wanita mengenakan pakaian yang sama. Mereka menggunakan latar belakang sekte Xuanming untuk memamerkan kekuatan mereka di sini. Dia sama sekali tidak menganggap serius sekte Qingyun. Bahkan ketika para master puncak berkomunikasi dengan mereka dengan sopan, mereka tidak menerima rasa hormat yang pantas. Di mana si pecundang Lin Ning? Kenapa dia belum datang menemui kita? Sungguh konyol. Kami di sini atas nama sekte Xuanming, tetapi mereka memperlakukan kami seperti ini. Kami pasti akan kembali dan melaporkan hal ini kepada sekte. Aku heran apakah orang itu takut. Haha, dia sendiri yang membuat perjanjian 3 tahun itu. Ada apa? Waktunya hampir habis, apakah dia takut setengah mati? Mendengar ini, semua orang di sekte Qingyun tidak dapat menahan cibiran dalam hati mereka. Haha, takut mati. Jika Lin Ning Sam menampilkan kultivasi sempurna seorang kaisar agung, bagaimana Anda akan menghadapinya? Para master puncak memandang ke 10 pengikut sekte Xuanming seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di aula. Tuan Ning. Ketika para master puncak melihat Lin Ning Sam datang, mereka semua berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Lin Ning Sam tidak menyukai gelar ajaran sejati. Ia lebih suka dipanggil Master Ning, atau Kaisar Lin. Haha, apakah orang-orang ini bodoh? Setelah melihat orang-orang tua ini begitu hormat kepada Lin Ning, murid-murid sekte Xuanming tidak dapat menahan cibiran dalam hati mereka. Sekte Sabei macam apa ini? Para master puncak begitu hormat terhadap seonggok sampah.
Apakah dunia ini gila, atau apakah Sekte King Yun sama konyolnya dengan Lin Ning? Badut. Baiklah, karena kamu sudah di sini, kita tidak akan membuang-buang waktu. Huang Shenghai mengeluarkan surat tantangan dan menamparnya langsung pada Lin Ning. Ini adalah surat tantangan yang dikirimkan Chu Zhen kepadamu. Silakan hadir untuk penunjukan 3 tahun. Jika kami tidak melihat Anda, Sekte Xuanming kami akan menghancurkan Sekte King Yun. Teruskan, ini adalah satu-satunya kesempatan yang kamu miliki dalam hidupmu untuk melihat tulisan tangan Chu Zhenchuan. Tantangan itu mengenai Lin Ning Sam dan kemudian perlahan jatuh ke tanah. Semua orang di Sekte Xuanming menatap Lin Ning Sam dengan tatapan menggoda. Mereka tidak sabar untuk melihat ekspresi malu Lin Ning Sam saat ia membungkuk untuk menerima tantangan itu. Tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Lin Ning Sam meniup lembut, dan surat tantangan di tanah perlahan naik. Sekadar melirik Huang Shenghai sudah cukup membuatnya merasa takut. Apa yang sedang kamu rencanakan? Huang Shenghai berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, patahkan kakimu. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Bersambung.